Allahu 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 Allah. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada siang hari ini kita disempatkan untuk berkumpul dalam memenuhi undangan NHK. Nikmat ini patut kita syukuri Allah, supaya kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah secara benar. Kemudian kita berharap Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah dengan membawa agama yang benar serta petunjuk untuk kita ikuti. Sholawat dan salam juga tercurah kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapa saja yang terus melaksanakan iman dan Islam hingga hari kiamat. Hadirin jamaah yang berbahagia, tausiah dalam kesempatan ini sebenarnya sedikit untuk melanjutkan yang 3 bulan lalu kita bahas, yaitu tentang suami yang ideal. Sekarang mudah-mudahan bisa disampaikan suami yang ideal itu baru syarat pertama untuk wujudnya mawaddah warahmah dalam keluarga, dalam sebuah keluarga. Mesti dia, yang kedua, istrinya juga harus salehah. Nah, pada kesempatan hari ini kita bahas istri solehah
sebagai pendamping suami di dalam rumah tangga untuk mewujudkan samawa, kata orang. Kemudian jamaah yang berbahagia, waktunya mungkin dibatasi. Yang sebenarnya pembahasan tentang istri yang soleha untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu memerlukan kajian yang panjang. Kajian yang panjang untuk memahami dalil-dalil ketentuan-ketentuan Islam. Tapi sebenarnya rumah tangga yang diidamkan oleh kita semuanya itu berpulang kepada kita. Jadi sebenarnya yang diuraikan apakah suami yang ideal atau istri yang solehah itu hanyalah gambaran bagaimana Islam menuntut masing-masingnya punya karakter seperti yang disebutkan oleh Islam. Tapi sebenarnya kita yang menentukan, artinya sejauh mana kita memenuhi syarat-syarat itu, nah itu berpulang kepada kita. Nah, yang pertama sekali saya katakan bahwa untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah, ya, ada kita menciptakannya, mewujudkannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Kalau kita tidak menciptakan syaratnya, maka Allah tidak akan memberikan. Dalam ayat yang sangat terkenal, terutama pada saat walimah, kita dibacakan surat Ar-Rum 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangannya untuk kalian, untuk kamu para suami. Agar apa? Agar suami litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Nah, antara suami yang mendapat ketenangan terhadap istrinya itu menjadi rahasia istri yang solehah. Kalau suami sudah mendapatkan ketenangan, istrinya memberikannya sehingga tidak ada kecuali mendapatkan ketenangan diciptakan oleh keluarga itu, maka Allah akan menumbuhkan mawaddah warahmah. Kita lihat penggunaan kata-kata dalam ayat ini, ya. Allah menciptakan istri-istri kamu litaskunu ilayha, agar suami mendapatkan ketenangan dari istrinya. Nah, kalau sudah dapat ketenangan, Allah menggunakan kata wa ja'ala bainakum. Allah menciptakan, menjadikan
di antara kamu mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak akan terwujud pada suami istri yang suami yang tidak mendapatkan ketenangan. Berarti istrinya menjadi istri yang solehah betul-betul. Maka dalam keterangan yang lain, fungsinya haruslah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi istri-istrinya disebabkan karena Allah melebihkan satu dari yang lain dan disebabkan dari menafkahi hartanya untuk keluarganya. Nah, Allah mengatakan fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka istri yang solehah adalah yang membawa ketenangan kepada suami. Istri yang solehah qanitatun, taat, hafidhatun lil ghaib, menjaga diri, itu yang paling penting. Solehah, qanitat, hafidhat. Nah, maka dua ayat ini sebagai rangkaian di dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan dan akhwat sekalian, nah, untuk menguraikan itu tentunya diperlukan panjang sekali. Nah, sebenarnya penguraian yang panjang itu dibutuhkan kita untuk apa? Tidak lain supaya kita memahami, terus terbentuk pribadi kita berakhlak sesuai dengan yang dituntunkan Al-Quran. Nah, sekarang kita sudah menjadi, katakanlah, sebagai keluarga. Dulu yayasan ini kan Bina Aila, pembinaan keluarga, Bina Aila. Maksudnya adalah untuk anggotanya berserta keluarganya mendapat bimbingan. Jamaah yang berbahagia, maka karena panjang tentunya kita mencari jalan yang ringan-ringan saja supaya dapat dipahami. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Bukan wanita salihah, istri yang salihah. Kalau wanita soleha sementara dia tidak bersuami, tidak bisa tumbuh dan kelihatan bagaimana kesolehannya. Tapi seorang wanita menjadi soleha apabila terbukti dengan dia bersuami. Maka terjemahan yang benar itu wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha, dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri yang soleha.
Ya kan, kalau wanita soleha sementara dia tidak bersuami, fungsi dia tidak 100%. Nah, wanita yang sudah bersuami bisa membuktikan kesolehannya. Maka sebaik-baik adalah istri yang soleha. Dalam satu keterangan Nabi SAW, yang paling dicintai apa di dunia ini? Dunia yang paling dicintai apa oleh Nabi? Salah satu adalah istri, wanita, istrinya. Maka orang Barat mengartikan, oh Nabi memang, Muhammad memang gila perempuan. Nah, begitu yang kita dapatkan dari berita-berita. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW bagaimana? Urusan dunia itu yang paling beliau cintai adalah, salah satunya adalah istri yang soleha. Nah, para akhwat menjadikan istri yang soleha, tentunya sudah banyak kajian-kajian yang membahasnya. Ya, bagaimana Islam mewujudkan istri yang soleha? Sebagai seorang muslim yang senantiasa dipandu oleh Al-Quran, seorang suami mesti mendapatkan ayat-ayat yang dia bacanya tentang menginformasikan bagaimana istri yang soleha terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang tadi, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleha, yang taat, yang menjaga diri. Seolah-olah tiga ini akhlak, karakter istri yang dibutuhkan di dalam mengarungi rumah tangga sehingga terwujud qawamnya suami terhadap istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namun dalam uraiannya panjang sekali. Ada banyak sifat-sifat yang diterangkan oleh para ulama dalam membahas masalah istri yang ideal. Nah, apakah hanya 3 kriteria itu? Ternyata banyak diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, istri yang dapat mendampingi suami untuk suami mewujudkan baik sebagai qawam terhadap rumah tangganya dan terwujud samarah atau samawa, sakinah mawaddah warahmah. Diterangkan oleh para ulama, pertama adalah sebagaimana suami, istrinya juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari kalimat fassalihat. Salihat itu merujuk kepada ketaatan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salihat. Nah, banyak sekali di antara kita mungkin telah mengatakan
seseorang dalam sebutan wanita yang solehah. Ternyata istri yang solehah banyak sekali ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada ya kita mencari pasangan yang suami disuruh oleh Allah memilih karena agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'. Ya. Limaliha walinasabiha jamaluha li jamaliha wadiddiniha fadfar bidzatiddin taribat yadak. Wanita itu fenomenanya dinikahi oleh laki-laki karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka itu pilihlah oleh kalian, wahai para pemuda laki-laki, wanita yang solehah, wanita yang taat beragama. Niscaya akan kamu selamat menggunakan karena taribat yadak, menggambarkan karena tangan itu sering digambarkan mewakili anggota badan yang lain dalam berbuat. Taribat yadak maksudnya kamu beruntung. Nah, ini hadis, tapi kadang-kadang kita bisa nggak menerapkan hadis ini? Ada istri yang agamanya taat banget, benar banget, tapi suami melirik nggak, laki-laki melirik nggak? Karena dalam kenyataannya kita memilih karena berdasarkan kepada masih menggunakan fisiknya. Nggak siap kayaknya. Padahal wanita ini sudah menghiasi diri dengan kesolehan, tapi laki-laki tidak ada yang menengok, melihat, melirik untuk dijadikan sebagai istri. Beruntunglah orang-orang yang beristrikan kepada wanita yang punya agama. Coba disuruh pilih, wanita ini taat beragama, tapi wajahnya kurang menarik. Dengan yang ini biasa-biasa aja, ya pakai jilbab sih, solehah sih, tapi nggak taat banget, mulai dari pengetahuan agamanya, tapi wajahnya menarik, cantik. Pilih mana? Laki-laki pilih mana? Oh, nggak bisa. Kata Rasulullah nggak bisa. Karena begini, mendidik istri setelah menikah belum tentu segampang sebelum jadi istri dia sudah soleha. Membayangkan laki-laki, oh gampang nanti saya didik. Dalam pendidikan itu ketika sudah menjadi istri banyak ujiannya. Tapi kalau yang sudah jadi ketaatannya kepada Allah, wanita itu, Nabi mengatakan kamu akan beruntung. Nah, kebanyakan kita adalah tidak menempuh cara yang ini. Padahal wanita itu sudah soleha, sudah menanti.
termasuk yang ngomong. Termasuk yang ngomong ini belum bisa hadis ini diterapkan. Mungkin kalau seandainya bisa diulang, umur ini dimudahkan lagi. Setelah perjalanan panjang, mungkin orang baru berpikir. Tapi tidak bisa mengulang umur. Ya begitulah. Nah, sehingga ada riwayat bagaimana seorang tabi'in punya istri yang cantik luar biasa. Sementara dia tabi'in wajahnya boleh dikatakan buruk muka. Jadi terbalik dengan hadis ini. Nah, bisa kita lihat wanita yang cantik ini tapi soleha. Biasanya wanita yang cantik udah cantik, agamanya bagus, milih-milih suaminya siapa? Milih suaminya. Tapi dia rela mendapatkan suami yang buruk muka. Saking suaminya itu terkesima dengan istrinya yang berwajah rupawan itu, hampir tiap hari dia memandangi, bengong. Mandang istrinya, bengong dia. Kadang-kadang dia nyubit badannya, saya mimpi enggak nih? Hah? Nyata. Tabiin nyata. Nah, pada suatu hari dia saking memandangi begitu, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kamu memandang seperti itu? Saya seperti mimpi. Kenapa? Saya beristrikan seperti kamu." Suami ini terkesima. Nah, istrinya yang soleha itu menjawab, "Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah supaya saya bersabar apabila melihat wajah kamu, dan kamu bersyukur melihat wajah saya." Nah, itu betul-betul yang dikatakan oleh istrinya, karena dia berprinsip, karena hidup ini cuma dua yang disikapi oleh manusia: bersyukur kepada Allah dan bersabar. Saya sudah diberikan oleh Allah, bagaimana sabar itu harus dilakukan. Sementara kamu harus bersyukur. Kata Nabi, tidak ada sifat ini kecuali untuk mukmin. In asabahu khairan syakara bi, fakana khairan lahu, wa in asabahu syarran wa sabara alaihi fakana khairan lahu. Bila diuji dengan kejelekan, dia bersabar. Diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Nah, istrinya itu mampu menerjemahkan bentuk syukur dan sabar dalam dirinya dan suaminya. Nah, kembali kepada persoalan kita, kebanyakan kita tidak siap mengamalkan satu hadis ini. Maka kalau hadis ini tidak diamalkan, langkah awal ternyata kita sudah cacat di dalam membina rumah tangga. Wajar kalau di kemudian hari ada konflik-konflik yang bukan saja berujung kepada pertikaian, bahkan yang paling dibenci oleh Allah ada kata-kata cerai.
Karena konflik, karena dari awalnya sudah tidak mengikuti. Oke, yang kedua sekarang, kita sebenarnya istri sudah dijodohkan, si A dijodohkan sama si B, sudah dinikahkan, sudah disaksikan, semuanya sudah berjodoh dengan Allah, berjodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut madhab Syafi'i, kita mesti mulainya dengan basmalah, terus istighfar, mengulang syahadat lagi untuk membuktikan bahwa kita betul-betul karena Allah. Nah, karena Allah diucapkan, ya, bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim, dengan ucapan, tetapi hatinya betul nggak? Jadi masalah lagi. Hatinya jadi masalah lagi. Makanya jamaah yang berbahagia, di dalam keterangan bahwa istri yang solehah itu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan taat hanya sekedar badannya, rajin sholat, rajin saum sunnah, rajin beribadah yang lain, taat kepada suami, bukan hanya fisiknya, terutama hatinya yang taat. Karena bentuk taat dan takwa itu di mana tempatnya? Di hati. Ada sahabat Abu Darda yang diriwayatkan bahwa dia mengatakan, takutlah kalian kepada kekhusyuan munafik. Apa itu kekhusyuan orang munafik? Kemudian ditanya oleh sahabatnya dia, apa yang dimaksud kamu maksud kekhusyuan munafik? Dijawab oleh Abu Darda, kamu melihat orang badannya khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Ya. Badannya, penampilannya, dalam sholatnya, dalam puasanya khusyuk tuh badannya, tapi hatinya dia tidak khusyuk. Itu adalah kemunafikan, kekhusyuan orang munafik. Abu Darda selalu minta, ya Allah, hindarkan aku dari kekhusyuan munafik. Nah, ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Ya. Maka taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala syarat yang pertama. Taatnya lahir dan batin. Ada seorang ulama mengatakan, dia menilai orang yang sholat, sholat itu sambil tangannya nggak bisa diam, betulin baju kancingnya, itu orang tidak khusyuk. Diterangkan sama dia, karena kalau khusyuk hatinya, pasti khusyuk badannya. Nah, artinya kita menundukkan diri lebih dulu kepada khusyuat hati. Wa taral jasad khusyu'an laisa wa huwa laisa bi khashi. Karena kalau jasad itu khusyuk sementara hatinya tidak, itu tanda bukan khusyuk.
Yang kedua mungkin para istri kaget. Yang kedua, bisa membaca Al-Quran. Kriteria setelah taat dan bertakwa kepada Allah, istri itu mesti bisa membaca Al-Quran. Ya, kita ini bisa membaca Al-Quran, bisa. Tapi kalau tidak dikerjakan, kebanyakan orang fitnahnya yang pandai membaca Quran tidak mengerjakan. Jadi dia ya pandai, hurufnya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, tapi dia buktikan, bahkan jadi kerutinan dia. Satu hari misalnya 10 juz. Sanggup satu hari 10 juz? Sanggup nggak satu hari 10 juz? Kalau bagi istri kayaknya sanggup deh. Bagi suami nggak sanggup, karena memang diserahkan kepada istri. Karena istri yang soleha itu mau apa lagi? Ketika suaminya bekerja kan di rumah sendirian dia. Sendirian pada saat pengantin baru. Ya, sudah diberesin rumahnya, mau apain lagi? Mau tidur, baca Quran. Kalau tidak bisa 10 juz satu hari 1 juz. Kata Rasulullah, tidak akan paham kepada Al-Quran siapa yang menghatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari atau kurang dari 1 bulan sekali. Nah makanya bolehnya sebulan hatam atau 3 hari sudah hatam. Kalau lebih cepat, misalnya 2 hari hatam, kata Nabi nggak bisa paham kapan mutalaannya, kapan tadaburnya. Kalau lewat 1 bulan baru hatam, dia malas. Nah ini juga berlaku kepada suami. Nah, ya sudah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baca Quran itu menjadi syarat. Kenapa istri harus bisa baca Quran? Nah, kalau dia hamil, anak yang dalam kandungan mendengarkan bacaan Qurannya. Masih di dalam kandungan mendengarkan anaknya. Ketika lahir terus dikumandangkan Quran, karena kalau begitu anak akrab dengan Al-Quran. Anak-anak itu kan masih polos, ya. Yang mewarnainya adalah bapak dan ibunya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Kedua orang tuanya. Setiap anak lahir polos, fitrah. Maka kedua orang tuanya yang bisa menjadikan dia ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, atau ke Majusi-Majusian. Maksudnya warna yang diberikan oleh kedua orang tuanya sangat erat dengan bisa menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa yang bisa tidak menjadikan ketiga adab dan akhlak yang menyimpang dari Islam itu? Salah satunya adalah istrinya dari masih kecil, bahkan masih bayi, masih dalam kandungan, membiasakan membaca Al-Quran. Ada, kalau sudah begitu bisa jadi anak yang dibacakan Al-Quran dari sejak dalam kandungan sampai buayan, terus
maka dia tidak mau mendengar kecuali kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ada orang ketika menangis dibacakan ayat Allah diam. Sementara ada anak yang mendengarkan musik-musik yang lain atau suara-suara yang lain tetap menangis. Nah, itu dari mana? Tandanya bahwa ibunya senantiasa membacakan Al-Qur'an. Membiasakan diri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak ketika seorang suami sedang hamil, ketika wanita sedang hamil, juga sangat baik untuk dilakukan. Membantu merangsang perkembangan otak janin. Karena itu istri yang soleha sangat diutamakan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kenyataannya bagaimana kalau kita, istri saya nggak bisa baca Quran nih, sementara pernikahan sudah berjalan 25 tahun. Atau dia bisa membaca Quran tapi nggak mengamalkannya. Ya sudah, tanda-tanda menjadikan sakinah mawaddah warahmah hilang. Kesempatnya dalam sekian persen menjadikan jadi sempurna barangkali jauh yang diharapkan. Ini banyak sekali nih sifat-sifat istri. Kalau diuraikan ada yang sampai 25. Ini baru 2 aja udah 1 jam, hampir 1 jam. Gimana nih Pak Dikno, gimana nih? Nah, tadi ayat fasolihatu qanitatun, istri soleha yang taat, kemudian yang menjaga diri. Kita ambil bagian menjaga diri bagaimana, diterangkan dalam hadis. Istri yang baik tuh gimana? Istri soleha yang bagaimana? Idza nadharta sarathu wa idza amarta ata'athu wa idza ghiba anka hafizatu maluhu wa waladahu. Nah, diterangkan oleh hadis, istri yang baik adalah apabila kamu pandang dia menyenangkan kamu, kemudian kalau kamu perintahkan dia taat kepadamu. Kalau kamu tidak ada di sampingnya, dia menjaga harta kamu dan anak-anak kamu. Nah, itu dengan ayat tadi 34 surat An-Nisa, fasolihatu qanitatun hafizat, terutama menjaga keluarga ketika istri tidak ada, suami tidak ada. Nah, yang menjaga itu bagaimana? Mulai daripada menjaga rahasia dan aib suami. Menjaga rahasia dan aib suami. Pokoknya tidak akan diceritakan apapun bentuk yang suami, sekalipun sedang kesel. Nah, kita manusia
Kalau lagi kesel sama pasangan, sudah kita ceritakan, bermula kepada ya numpahkan ini kan kesedihan, cari orang tempat curhat. Curhatnya kalau kepada ibunya masih mending, kalau kepada mertuanya masih mending. Ini teman medsosnya diceritakan. Nah, istri yang solehah tidak akan pernah menceritakan atau membeberkan keburukan atau kekurangan suami, karena itu merupakan aib suami. Yang diceritakan yang baik-baik saja. Kenapa kita mesti menceritakan yang baik-baik saja? Itu dakwah loh. Kepada tempat yang kita bercerita. Kalau kita menceritakan yang buruk, yang jelek, tidak ada dakwahnya sama sekali. Maka Nabi mengatakan istri yang solehah tidak pernah membeberkan kekurangan suaminya, juga tidak akan menceritakan ya, bukan aib, kesenangan misalnya, kesenangan dalam urusan ranjang misalnya. Nah, menceritakan urusan ranjang itu seperti pezina. Kata Nabi, kalau kamu ceritakan urusan ranjang kamu, seperti kamu berhubungan dengan dia, suami kamu atau istri kamu, kemudian orang suruh tonton. Nah, sementara di medsos itu perzinahan bukan lagi barang aneh, bukan lagi barang aib. Orang bisa menceritakan yang sensitif bagi Islam. Kita tidak boleh urusan yang sangat privat itu sampai keluar dari bilik rumah kita. Kata Nabi SAW, riwayat Asma binti Yazid, barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya saat berhubungan intim, dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya. Nabi bertanya kepada majelis yang isinya adalah ibu-ibu, maka semua orang yang di sana diam, tidak bisa menjawab. Kemudian Asma binti Yazid radhiyallahu anha menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri benar-benar melakukannya. Artinya membuka aib, membuka urusan ranjang itu. Demikian pula kepada suaminya berbuat yang sama. Maksudnya biasa menceritakan urusan. Kata Nabi SAW, jangan lagi kalian lakukan, karena kalau demikian itu seperti syaitan jantan yang bertemu syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya, kemudian sesama manusia menontonnya. Nah, maka kita sebenarnya sudah lewat ini, sudah kita pegang, tapi ini peringatan karena untuk menjelaskan yang hafidhot itu yang gimana, yang menjaga diri yang gimana itu. Nah, kemudian kejelekan suami ada saja rumah tangga itu, karena kita berumah tangga untuk saling memahami kekurangan-kekurangan itu yang lebih banyak. Kalau kebaikan-kebaikan pasangan kita itu udah serahkan kepada Allah.
Kalau berupa fisik sudah menjadi takdir, kalau berupa amal itu pilihan kita. Sebaiknya tidak diceritakan yang baik-baik, baik dari fisik maupun amal perbuatan, tapi kita perbanyak menceritakan, merenung bahwa kita masih banyak berupa keburukan-keburukan. Itu yang kita sering adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik kita anggap tidak ada. Sehingga seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dirinya untuk memperbaiki perbuatan-perbuatannya. Sekalipun sudah baik, yang baik itu diserahkan kepada Allah. Karena yang baik, kalau betul ikhlas mengerjakan, sudah pasti dapat ganjaran pahala. Tapi perbuatan buruk kita belum tentu Allah mengampuninya. Kita harus optimis mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana caranya? Seseorang merasa dirinya penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kemudian seorang istri ya yang soleha itu dia tidak pencemburu. Tidak pencemburu. Karena saking sayangnya sama suaminya, jadi over. Jadi cemburu dia. Dikit-dikit suaminya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Istri tidak mengekang suami, justru suami yang mengatur kehidupan istri. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau seorang istri mendapatkan suaminya yang soleha dan suami mendapatkan istri yang soleha, itu sebenarnya saling percaya. Ketenangan itu didapatkan karena kepercayaan. Maka cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah itu Allah berikan. Kalau dimulai dengan kecemburuan istri, apa-apa suaminya diatur karena istrinya saking cemburu, maka suaminya tidak mendapatkan sakinah dari istrinya. Maka persoalan mawaddah warahmah akan tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana istri yang soleha mendapatkan suami yang soleh? Tidak mencurigai. Kalau masih dicurigai, berarti istrinya tidak soleha, terus suaminya dituduh tidak soleh. Nah, kalau satu pasangan istri tidak memberikan ketenangan kepada suami, maka mawaddah warahmah itu jadi persoalan. Salah satu pihak menjadi penyebab ketidaksakinahan, maka rumah tangga keduanya itu berakhir kepada keributan. Dimulai dari kecurigaan, perselisihan, keributan, naudzubillah min dzalik, berakhir kepada perceraian. Begini, kan kalau kita berumah tangga itu, ingat, musuh kita yang pertama kali adalah syaitan. Untuk apa syaitan itu? Untuk memisahkan istri. Dia tidak ingin syaitan itu ada hamba Allah yang taat beribadah dalam rumah tangga. Bagaimana dia memecah belah
rumah tangga itu. Nah, tidak pencemburu itu manusiawi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pencemburu. Ya. Nah, kita dapatkan keterangannya itu bagaimana Aisyah mendemonstrasikan kecemburuannya ketika istri yang lain, istri Nabi Zainab kan Masya Allah bangsawan cantik, datang ke rumah Aisyah yang di sana ada Rasulullah SAW. Nah, Aisyah sama Hafsah, ketika Hafsah menyajikan makanan, kemudian piringnya terjatuh, pecah. Itu bukan, maksudnya marah-marah, biarin saja, jangan ditimpalin. Bagaimana jadinya kalau kamu marah, saya marah. Kalau lagi yang marah satu, yang pasangannya diam saja, mendengarkan apa marahnya dia. Baik suami yang marah atau istri yang marah. Itu maksudnya adalah tidak pemarah. Karena marah itu sifat yang Allah berikan. Kalau tidak ada pemarah, kita jadinya ini dong. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita nggak apa-apa itu orang lain. Loh, giro Islam itu diantaranya diberikan oleh Allah sifat nafsu yang memarah. Kita marah kalau anak kita tidak taat. Kita marah kalau istri kita tidak taat. Itu. Nah, dalam hal menjalin rumah tangga, dua-duanya itu harus disepakati. Kalau kamu lagi marah, saya akan berusaha tidak marah. Kalau saya marah, sebaiknya kamu jangan ikut marah. Apa jadinya rumah tangga kalau dua-duanya sering marah? Marah boleh, kata Nabi. Cuman bolehnya sampai 3 hari saja. Kalau lebih dari 3 hari, nah itu alamat. Ya, ini masih banyak, masih ada 26 lagi ya. Waktunya sudah terbatas. Mohon maaf. Saya juga kurang sehat ini. Mohon maaf kalau materinya terbata-bata. Saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Ada nggak? Ada. Buat istri. Jazakumullah. Masih ada waktu kira-kira 20-an menit dari Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, bebas saja. Tidak mesti harus yang disampaikan yang tadi, di luar materi juga nggak masalah. Baik, silakan. Jadi Pak Tulus mau nanya ini. Ayo, Pak Jibri barangkali mau nanya. Dari ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu? Lah menanya rumah tangganya masing-masing, kan ada suaminya nggak enak. Mana istri suami, ada istri yang nggak enak. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang konsultasi ataupun curhat tadi Ustaz ya, sejauh mana konten yang harus kita sampaikan, karena emang
sekarang di televisi juga ada yang masalah konsultasi gitu ya ke dokter atau apa gitu, tapi kadang batasannya tuh masih belum jelas atau ke ahli keluarga atau apa ya, jadi itu yang dianggap aib atau apa gimana ya, batasannya itu bagaimana persoalan suami istri. Nah, kalau kita berkonsultasi atau minta tausiah, justru itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi. Orang yang kita pilih terkenal sebagai orang yang mampu mengatasi problem kita. Biasanya konsultasi dengan psikologi atau yang berkecimpung dalam rumah tangga. Nah, kita di situ boleh nggak membuka aib? Ya terpaksa. Kalau tidak dibuka aibnya, kan dia tidak bisa memberikan penilaian kepada kasus kita. Justru kita bilang aibnya. Misalnya saya sama suami istri lagi bermasalah nih, dok, misalnya begitu. Ya apa masalahnya? Ya diceritakan tentang sifat-sifat istri. Nah, kata Nabi itu bukanlah ghibah, bukanlah aib yang kita ceritakan, karena kita bertujuan untuk berkonsultasi. Tidak disebut ghibah seseorang yang menceritakan kepada orang yang dimintakan nasihatnya. Tidak. Kalau kita cerita kepada teman, dia bukan ahlinya, tidak akan memberikan solusi. Kita ceritakan karena kita merasa sudah lepas. Nah, itu namanya kita membuka aib. Kalau sama dokter yang ahli, kita terpaksa menceritakan bukan aib, bukan ghibah. Begitu. Syaratnya ceritanya kepada orang-orang yang kita anggap mampu mengatasi, memberi nasihat kepada kita. Jangan kepada temennya, kepada siapa, temen akrab banget, temen iya akrab banget, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Paling-paling cuma menyarankan, ya sabar aja deh. Nah, di televisi kan tidak khusus ya, paling-paling orang yang bercerita mengatakan bukan dirinya, paling-paling umum aja. Ini ada istri saya, bukan istri, ada seorang istri begini, Pak Ustadz. Nah, biasanya begitu. Kalau dibilang ini saya punya problem, istri saya begini, nah itu namanya membuka aib itu. Kan yang dengar bukan hanya dokter Ustadz yang ditanya, membuka aib itu namanya. Apalagi wajah dia ditampakkan, membuka aib itu namanya. Sekalipun dokter yang tapi lewat tayangan TV ya, tidak kita ceritakan. Paling-paling kita membuat permisalan. Kalau seorang istri begini bagaimana? Nah, itu kan nggak jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kasusnya Hindun Ustaz, kan dia mengadu pada Nabi bahwa suaminya pelit. Ya ibu-ibu nih, suaminya pelit. Terus Nabi membolehkan mengambil hartanya. Yang pertama saya tanyakan, mengambilnya itu sebatas apa? Dan terus kalau ketahuan kan juga malah ribut gitu, Ustaz. Nah, ini asalnya gimana, Ustaz? Dalam kasus ini, Ustaz, bagi kita kalau Iman dan Abu Sufyan kan ada para sahabat yang lain atau masih ada Rasulullah. Kalau kita ini kalau misalkan ternyata setelah istrinya ngambil untuk keperluannya tambah ribut, malah ribut, Ustaz. Kita tuh, Ustaz, jazakallahu khairan. diambil oleh istri tambah ribut. Pertama,
yang diboleh Nabi Hindun bercerita karena Nabi sebagai solusi, sebagai pemberi nasihat yang memberikan solusi. Jadi benar. Kemudian yang kedua, Hindun dipersilakan menguntit harta uang suaminya secukupnya untuk kebutuhan rumah tangganya. Karena dia pelit bagaimana? Misalnya gini, sebulan misalnya dalam hitungan kita misalnya sebulan dengan anak satu cukuplah 3 juta misalnya. Tapi suaminya ngasihnya cuma 2 juta. Kan istrinya pontang-panting. Makanya harus benar. Nah, si istri boleh mengambil 1 jutanya lagi, menguntit, tidak diam-diam. Kalau mas kurang nih mas, marahnya bukan main. Nah, itu boleh mengambilnya 1 jutanya untuk kebutuhan keluarga. Yang ketiga, karena Hindun dan suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajmain bukanlah tipe yang patut kita jadikan contoh, karena rumah tangganya ya berawal tidak dengan Islam. Awalnya kan bukan Islam dia, makanya tidak dapat jadikan contoh kita. Tapi perintah Rasulullah membolehkan Hindun mengambil uangnya berlaku kepada kita semuanya. Yaitu kalau suami kita pelit, mana nih yang kurang, ya kita ambil aja harta istri kalau kita dapatkan. Biasanya suami nyimpen duit nggak kawan sama istrinya, ya. Selipan dompet. Taruh di sini nih. Kan kalau orang Betawi taruh di sini nih uang. Hah? Iya. Nah itu bagaimana kalau seorang suami yang soleh dan istri yang soleha tidak akan pernah terjadi seperti itu, karena harta suami adalah harta istri juga. Kalau harta istri itu bukan buat suami, artinya harta istri buat dirinya sendiri. Nah, ini sama menyadari kita harusnya harta suami itu harta istri juga. Kalau istri punya penghasilan itu buat dirinya sendiri. Maka kalau suaminya yang pelit bisa diambil uangnya sebatas keperluan. Istri bergaji misalnya sebulan misalnya 3-5 juta misalnya. Suami bergaji sebulan 5 juta. Gajian istrinya uangnya utuh ditabung. Istri habis uangnya. Suami uangnya habis buat makan bersama. Maka kalau beli rumah kemudian itu rumah istrinya. Dari tabungan dia kan? Kalau beli motor istrinya. Jangan mengakui suaminya. Iya, kan harta istrinya itu. Nah, jadi kasus Hindun itu pertama Rasulullah tempat memberi nasihat, boleh kita menceritakan. Dia menceritakan istri suaminya pelit, boleh kepada Rasulullah. Nah, kemudian diceritakan hadis itu sampai kepada kita sebagai pelajaran. Sebagai kalau suami pelit boleh mengambil harta tanpa sepengetahuannya sebatas yang kebutuhan bulanan rumah tangga kita. Kalau tidak, kalau misalnya sudah dikasih 3 juta sebulan 3 juta, istrinya merasa kurang, itu yang bermasalah justru istrinya. Ya. Itu bermasalah suaminya kalau memberikan kurang. Apalagi 3 juta itu sebulan mintanya makannya harus apa? Rame. Ikan tongkol terus. Demikianlah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari kasus nyata, Ustaz. Kaitannya dengan perceraian di pengadilan agama. Jadi saat kasusnya seorang suami pernah menceraikan istrinya melalui surat, dan itu memang yang diminta istrinya. Bahkan suratnya ini tertulis disaksikan anak-anaknya. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu berlalu, istrinya menggugat cerai melalui pengadilan agama. Setelah itu kemudian mereka akan dipanggil ke pengadilan agama. Ketika mereka dipanggil di pengadilan agama itu ada dialog di antara hakim dengan suami istri ini, yang intinya bahwa surat cerai atau perceraian dari suami yang tempoh hari dibuat itu tidak dianggap oleh pengadilan agama, dan dikatakan bahwa proses cerai yang sah itu kalau pengadilan agama sudah ketok palu